Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah saudaraku para pencinta Injil Habaget, bawa ke dalam doa syafaat Bapak Ibu, karena dalam 2 hari ini kita adakan seminar kepada orang-orang tertentu Bapak Ibu di sebuah tempat. Kita tidak kasih tahu tempatnya di mana, daerahnya di mana, karena menyangkut beberapa hal, dan orang yang ikut seminar ini adalah orang-orang khusus. Doakan Bapak Ibu supaya seminar yang kami adakan ini benar-benar boleh berjalan dengan lancar, penuh hikmat, dan mereka bisa menangkap apa yang kami sampaikan. Sehingga misi-misi Tuhan kami bisa lakukan saudaraku. Tempat kami sudah cari semuanya, sudah selesai Bapak Ibu. Tinggal Bapak Ibu semuanya yang membawa ke dalam doa syafaat. Nah saudaraku para pencinta Injil Habaget, kita ingin menghimbau kepada para mukallaf yang selama ini masih ngotot menghina iman kekristenan, menghina Tuhan Yesus, bahkan ada di antara mereka yang menentang-nentang Tuhan Yesus. Ayo belajar dari kasus AT ya. Belajar dari kasus AT. Tidak lama dia setelah menentang Tuhan Yesus, kentutin Alkitab, apa yang terjadi, apa yang dia alami. Dan kemarin pagi beliau meninggal dunia, meninggalkan kalian semua. Di mana tempat beliau kira-kira? Ayo Bapak Ibu semuanya, khususnya para RT 0666, tulis di kolom komentar di mana beliau saat ini berada dan lagi ngapain beliau. Nah, khusus kepada mereka yang masih diberikan kesempatan dan bisa dikatakan mereka yang masih diberikan kesehatan, bertobatlah sebelum terlambat. Ya, bertobatlah sebelum terlambat. Saya tidak mengajak kalian untuk masuk agama Kristen, tidak penting. Tetapi yang saya maksud di sini adalah bertobatlah kalian daripada penghujatan. Kalian jangan lagi menghujat, jangan lagi menghina iman kekristenan, apalagi kalian jangan menantang-nantang Tuhan Yesus Kristus. Siapa kalian yang menantang Tuhan? Dia adalah Tuhan yang hidup, Elohim yang begitu mengasihi dunia ini, Elohim yang begitu cinta kepada dunia ini, termasuk kita yang ada di dalam dunia ini. Dia sangat mengasihi kita, dia sangat mencintai kita, sampai-sampai dia mengutus putranya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya mendapatkan hidup yang kekal, tidak memperoleh neraka, tidak memperoleh kebinasaan, tetapi memperoleh hidup yang kekal di surga. Kalian yang masih diberikan kesempatan oleh Tuhan, bertobatlah sebelum waktunya terlambat. Kalian percaya kepada Dia yang nuzul menjadi manusia atau tidak? Setidaknya kalian jangan menghina lagi, ya. Kalian jangan menghina lagi. Berkacalah atau belajarlah pada teman-teman kalian yang sudah duluan pergi. Tidak lama setelah menghina Tuhan Yesus Kristus, nantang-nantang Tuhan Yesus, langsung dead, out. Ada yang celaka di tol, meninggal. Ada yang sakit berat, meninggal. Bahkan ada yang sangat parah. Siapa dia? Ahmad Dedet, 9 tahun lamanya dia sakit, meninggal dunia. Sebelum meninggal dia mengalami sakit yang parah sekali. Ya, dia tidak bisa berbicara, dia stroke, tidak bisa bergerak, tidak bisa berjalan, tidak bisa beraktivitas, dan tidak bisa makan minum secara normal. Itu adalah satu penderitaan di dunia ini yang sangat menderita. Itu baru di dunia. Bagaimana nanti di alam lain? Sudah tahu apa yang akan dialami oleh para penghujat-penghujat itu? Maka sebelum Anda dipanggil, Anda meninggalkan tempat di mana Anda dilahirkan, maka Anda perlu mempersiapkan diri. Siapkan mental, siapkan iman. Apakah saudara nantinya masuk surga atau tidak? 2 tempat yang lagi menunggu kita umat manusia, yaitu surga atau neraka. Penentuan 2 tempat itu adalah penentuannya masa di dunia ini. Apakah kita masuk surga atau kita masuk neraka? Penentuannya adalah masa kita di dunia ini. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, para pencinta Injil Habaget, khususnya kepada Anda yang menghina
Tuhan Yesus, menantang-nantang Tuhan Yesus, gentutin Alkitab atau semacamnya, Anda katakan Roh Kudus, Roh Kudus, hati-hati, bertobatlah ya, bertobatlah. Saya tidak akan sebutkan nama Anda satu persatu, tetapi kami akan bawa setiap apa yang kalian lakukan terhadap iman kekristenan, cemoohan kalian, caci maki kalian, hinaan kalian, kami akan lapor kepada Tuhan. Kami akan bawa dalam doa syafaat kami tidak akan bawa kerana hukum, kami tidak akan bawa ke pihak yang berwajib, tetapi kami bawa kepada Tuhan. Kami lapor nama kalian satu persatu kepada Tuhan. Tuhan yang turun tangan ya, Tuhan yang turun tangan. Kalau sudah Tuhan turun tangan, bahaya, 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 bahaya. Kalau sudah Tuhan yang turun tangan, maka sebelum Tuhan turun tangan, bertobatlah. Setidaknya kalian bertobat daripada penghujatan, tidak lagi menghujat. Nah Bapak Ibu, saya ingin membacakan beberapa firman Tuhan untuk para penghujat-penghujat itu, supaya mereka sadar, berhenti daripada hujatan-hujatan mereka. Yang pertama dalam Amsal 20 ayat yang ke-22, Alkitab mengatakan, janganlah engkau berkata, aku akan membalas kejahatan, nantikanlah Tuhan, ia akan menyelamatkan engkau. Bapak Ibu, ketika para mukalab itu, para penghujat-penghujat itu menghina kita, mengolok-olok kita, mencaci maki kita, Alkitab mengatakan, jangan kita berkata, aku akan membalas kejahatanmu. Jangan kita berkata, aku akan membawa kerana hukum. Jangan kita berkata, aku akan membawa kepada pihak yang berwajib. Jangan kita berkata, aku akan membalas hinaanmu, cemoohanmu. Aku akan membalas olok-olokanmu. Tetapi Alkitab berkata kepada kita, nantikanlah Tuhan, ia akan menyelamatkan engkau. Bapak Ibu, Tuhan akan menampakkan, akan menyatakan kuasanya kepada kita semuanya. Buktinya AT, saudara ya. AT itu menjadi saksi Kristus yang paling besar di bangsa dan negara ini. Bagaimana tidak? Setelah dia nantang Yesus, dia kentutin Alkitab. Tidak lama kemudian dia langsung sakit, dia langsung stroke, dan 8 bulan kemudian dia meninggal dunia. Sangat kita sayangkan. Di mana tempatnya dan apa yang terjadi hari-hari ini, itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah kita ingin mengajak mereka, para penghujat-penghujat itu, supaya mereka insaf, bertobat daripada hujatan-hujatan mereka. Ayat yang kedua adalah Ibrani 10 ayat 30 dan 31. Firman Tuhan katakan, sebab kita mengenal Dia yang berkata, dengar baik-baik, sebab kita mengenal Dia yang berkata. Siapa yang dimaksud dengan Dia di sini? Sebab kita mengenal Tuhan yang berkata, pembalasan adalah hakku, kata Tuhan. Pembalasan adalah hakku. Pembalasan adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Dan lagi, Tuhan akan menghakimi umatnya. Ngeri benar Bapak Ibu, kalau jatuh ke dalam tangan Elohim yang hidup. Tuhan berkata kepada kita semuanya. Tuhan berkata kepada para penghujat, pencemooh, dan teman-teman antek-antek yang mengolok-olok Alkitab. Apa kata Tuhan? Akulah yang akan menuntut pembalasan. Tuhan nanti akan menuntut pembalasan dari setiap orang yang mencemooh akan firman, yang menghina akan firman, yang mengolok-olok akan firman. Tuhan akan menghakimi umatnya. Ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Elohim yang hidup. Sangat mengerikan bila jatuh ke dalam tangan Elohim yang hidup. Tuhan sudah menunjukkan kuasanya. Kita melihat orang-orang yang sudah menghina Tuhan Yesus, yang sudah menghina Alkitab, yang sudah menghina Roh Kudus, hidup mereka tidak akan tenang. Saya ingin katakan sekali lagi, akan ada nantinya Bapak Ibu mukallab, orang yang menghina, orang yang mencemooh Alkitab. Mereka akan mengalami hal yang lebih mengerikan yang pernah kita lihat. Cuma tunggu waktunya. Siapa berikutnya kira-kira? Ya, siapa berikutnya kira-kira? Saya sudah bawa nama para penghujat ini Bapak Ibu. Saya tidak main-main. Saya bawa nama mereka kepada Tuhan. Setiap doa syafaat saya bawa kepada Tuhan. Tuhan, kami tidak mampu, kami tidak bisa melawan, kami tidak punya kekuatan, kami tidak punya kuasa untuk melawan orang-orang yang menghina iman kami, yang menghina Engkau, yang kentutin Alkitab kami, yang mencemooh firman-Mu ya Tuhan. Kami serahkan mereka ke dalam tangan iblis dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Ini doa saya Bapak Ibu. Ini bukan ancaman, bukan ancaman sama sekali. Saya tidak mengancam, tetapi ini yang saya lakukan hari ini. Nama orang-orang yang menghujat
Kristus secara membabi buta. Apabila mereka tidak bertobat, mereka akan berurusan dengan hukum Tuhan. Mereka akan berurusan dengan Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha hidup, Tuhan yang maha segala-galanya, Tuhan yang membela kita, orang-orang yang tertindas dari ketidakadilan hukum penistaan agama ini, Bapak Ibu. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, para pencinta Injil Habaget, di dalam kitab Imamat di situ ditulis dengan begitu jelas, janganlah engkau menuntut balas. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Nah, ini dia ayat yang terakhir, ayat yang luar biasa. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, para pencinta channel Injil Habaget, ayo saudaraku, kita bersaksi bagaimana Tuhan kita punya kuasa. Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Tuhan kita adalah Tuhan yang mulia. Tuhan kita adalah Tuhan yang begitu peduli, yang begitu mengasihi, yang begitu mencintai kita. Bukti kasih sayang Tuhan, bukti rahmat Tuhan yang paling besar yang Dia berikan kepada dunia ini, yang Dia berikan, yang Dia tunjukkan kepada umat manusia adalah ketika Dia rela mati di atas kayu salib. Begitu Dia rela mati di atas kayu salib, disitulah saudaraku dikasih Tuhan, para pencinta Injil Habaget, disitulah terjadi keselamatan bagi umat yang percaya kepadanya. Dia adalah juru selamat, saudaraku, juru selamat yang paling sempurna. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang sahabat yang rela memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu, kita adalah sahabatnya Kristus. Kita adalah anak-anak Elohim. Mari kita tunjukkan kepada dunia kalau kita beriman kepada Tuhan yang hidup, Tuhan yang punya segala-galanya, Tuhan yang berhak membalas terhadap setiap cacian, makian, hinaan, terhadap setiap olok-olokan mereka terhadap iman kita. Percuma Bapak Ibu kita bawa mereka kerana hukum, percuma, sangat percuma. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, para pencinta Injil Habaget, mari kita bersaksi dimanapun kita berada. Bersaksilah sampai Tuhan datang, bersaksilah sampai Tuhan datang, bersaksi, 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 haleluya, bersaksilah sampai Tuhan datang. Mari kita bersaksi sampai Adonai Yesus Masiah datang yang kedua kali ke dunia ini. Jangan sampai ketika Dia datang yang kedua kali, Bapak Ibu, Dia tidak dapati iman sebiji sawi pun di dunia ini. Pastikan saudara memiliki iman yang benar. Berdirilah teguh di atas pondasi iman yang benar, dan berdirilah teguh di atas firman Tuhan. Terima kasih. Kiranya video singkat ini menjadi warning bagi para penghujat Hamasiah, bagi para penghujat Kristus. Shalom alaikum bishim Hamasiah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapa Yahweh bishim Adonai Yesus Hamasiah waruah HaKodes memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung pelayanan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara semuanya. Terus dukung dalam doa Bapak Ibu dan bawa pelayanan Habaget dalam doa syafaat saudara, agar melalui pelayanan kita banyak orang tercerahkan, banyak orang mendapatkan kebenaran, dan mereka bisa datang kepada Adonai Yesus Hamasiah, Yesus Kristus. Tidak ada satu manusia pun yang bisa masuk surga kalau tidak melalui Yesus Kristus. Dan bawa ke dalam doa syafaat Bapak Ibu, karena dalam 2 hari ini kita adakan seminar kepada orang-orang tertentu Bapak Ibu di sebuah tempat. Kita tidak kasih tahu tempatnya di mana, daerahnya di mana, karena menyangkut beberapa hal, dan orang yang ikut seminar ini adalah orang-orang khusus. Doakan Bapak Ibu supaya seminar yang kami adakan ini benar-benar boleh berjalan dengan lancar, penuh hikmat, dan mereka bisa menangkap apa yang kami sampaikan, sehingga misi-misi Tuhan kami bisa lakukan, saudaraku. Tempat kami sudah cari semuanya, sudah selesai Bapak Ibu. Tinggal Bapak Ibu semuanya yang membawa ke dalam doa syafaat. Terima kasih.